Nama Ibu adalah Ibu Nedi Jacqueline Hukilena. Ibu akan menemani kalian untuk berjalan-jalan dan melihat SD Lentera Harapan Kupang. Hal pertama sebelum kita mulai jalan-jalan adalah kita melihat visi dan misi dari sekolah ini dulu ya. Shalom, Papa Mama, selamat datang di open house sekolah kami. SD Lentera Harapan Kupang dikenal oleh masyarakat Kota Kupang sejak tahun 2011. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah milik Yayasan Pendidikan Kristen Yapen Kris Nehemia yang berada di bawah naungan Sinode Gemit, yang kemudian menjalin kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan YPPH Karawaci, Tangerang. Kerjasama yang terjalin sejak tahun 2011 menggabungkan 4 sekolah menjadi satu dalam manajemen, di mana semua guru dan sistem sekolah dipercayakan kepada YPPH untuk dijalankan sesuai dengan konteks sekolah Lentera Harapan milik YPPH. Meskipun sekolah ini dikenal dengan nama SD Lentera Harapan, namun secara kepemilikan dan administrasi, sekolah ini merupakan aset Gemit dengan nama yang terdaftar resmi secara administrasi kedinasan adalah SD Gemit Bonipoi 3456 Kupang. Visi sekolah adalah pengetahuan yang sejati, iman di dalam Kristus dan karakter ilahi. Dan untuk mendukung visi ini, misi sekolah adalah menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan holistis. Dengan konteks relasional rumah kedua bagi anak. Jelas bahwa sekolah ini adalah salah satu sekolah Kristen yang berusaha secara konsisten menanamkan nilai-nilai Kristiani yang benar kepada siswa sesuai dengan ajaran Alkitab yang tercermin dalam kesehariannya. Bagi kami, guru yang melayani harus berintegritas dan profesional. Siswa yang kami didik adalah ciptaan Tuhan yang unik dengan talenta masing-masing yang perlu terus diasah. Orang tua adalah pendidik utama siswa dan partner sekolah dalam mendidik anak, sehingga kerjasama antara orang tua dan sekolah adalah hal penting yang perlu selalu dilakukan dalam proses pendidikan di sekolah kami. Respect, responsible, dan readiness. Menghormati, bertanggung jawab, dan selalu siap sedia adalah hal yang harus dimiliki oleh semua warga sekolah sehingga tercipta sebuah komunitas Shalom. Selamat datang di sekolah kami SD Gemit Bonipoi 3456 Kupang, manajemen oleh Sekolah Lentera Harapan. Kita akan memulai virtual tour kita dengan memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di SD Lentera Harapan Kupang. Fasilitas yang pertama adalah lapangan olahraga. Nah, lapangan ini biasanya digunakan oleh para siswa untuk bermain futsal, voli, basket, dan pembelajaran PJOK berlangsung di lapangan olahraga ini. Tetapi selama pandemi ini, lapangan olahraga dimanfaatkan oleh para guru PJOK untuk membuat video pembelajaran. Fasilitas yang kedua yang dimiliki oleh SD Lentera Harapan Kupang adalah ruang kantor. Ruang kantor ini digunakan sebagai ruang untuk bertemu tamu-tamu yang datang ke SD Lentera Harapan Kupang. Selain sebagai ruang pertemuan dengan tamu-tamu, ruang kantor juga merupakan ruang kerja untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan tata usaha. Fasilitas yang ketiga adalah perpustakaan.
Perpustakaan Lentera, SD Lentera Harapan Kupang memiliki 7.000 koleksi buku yang bisa dibaca ataupun dipinjam oleh para siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak. Selain daripada itu, perpustakaan Lentera merupakan tempat yang digemari oleh siswa kelas 1 dan kelas 2 sambil menunggu jemputan pulang mereka. Yang tidak kalah pentingnya adalah ruang kelas. Fasilitas ruang kelas di SD Lentera Harapan Kupang memiliki 18 kelas. Ya, untuk apa? Ada 3 paralel kelas untuk setiap level. Jadi kelas 1 punya kelas A, B, dan C sampai kelas 6. Setiap ruangannya akan diatur dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kelas. Fasilitas yang dimiliki oleh setiap kelas adalah kipas angin, meja dan kursi kayu untuk siswa, dan lemari-lemari penyimpanan bagi barang-barang yang perlu untuk disimpan di dalam kelas. Fasilitas yang tidak kalah menarik yang dimiliki oleh SD Lentera Harapan Kupang adalah ruang lab komputer. Nah, di dalam lab komputer ini ada 30 unit komputer yang disediakan untuk setiap siswa di dalam satu kelas sehingga mereka tetap bisa mempelajari teknologi dan menjawab tuntutan di abad ke-21 ini. Ruang aula serbaguna. Ini adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh SD Lentera Harapan Kupang untuk setiap pertemuan yang biasanya dilakukan, seperti chapel siswa, pertemuan guru, rapat guru, ataupun evaluasi guru yang sering diadakan setiap minggunya. Fasilitas yang berikutnya adalah ruang UKS dan konselor. Dua fasilitas ini digabung di dalam satu ruangan yang sama. Ruang UKS difungsikan untuk para siswa yang merasa kondisi tubuhnya lemah dan butuh untuk beristirahat di sekolah, dan juga digunakan untuk guru-guru ketika guru-guru merasa kurang enak badan. Dan di dalam ruangan yang sama ada ruang konselor. Ruang konselor ini digunakan untuk siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan konseling bersama konselor. Ruang guru. Nah, ruang guru ini digunakan oleh para guru untuk mencetak hasil pekerjaan anak-anak ataupun perangkat mengajar para guru, dan tempat untuk berkumpul dalam kapasitas yang terbatas seperti pertemuan antara para wali kelas dengan wakil kepala sekolah, rapat kecil, dan juga tempat untuk para siswa melakukan ujian susulan. Di dalam ruang guru ini juga berfungsi sebagai tempat kerja dari wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana. Ruang guru ini tidak difungsikan untuk sebagai tempat kerja permanen dari setiap guru-guru. Tetapi setiap guru-guru memiliki tempat kerja permanen di dalam kelasnya masing-masing. Selain fasilitas-fasilitas berupa gedung, di sekolah SD Lentera Harapan Kupang pun memiliki fasilitas-fasilitas berupa alat-alat musik yang digunakan untuk ekskul. Kegiatan ekskul anak-anak seperti sasando, ada keyboard, ada gitar, dan ada kahun yang biasanya digunakan oleh anak-anak untuk belajar ketika ekskul berlangsung, ataupun mereka gunakan untuk mempersembahkan pujian jika chapel berlangsung. Selain daripada alat musik tersebut, ada juga alat musik angklung yang biasanya digunakan pada saat ekskul. Nah, alat-alat musik ini juga biasanya digunakan oleh anak-anak pada saat penampilan-penampilan atau pementasan-pementasan yang berlangsung di sekolah. Nah, setelah kita virtual tour, akan ada penjelasan berkaitan dengan sistem yang ada di dalam SD Lentera Harapan Kupang. Sistem apa? Sistem pembelajaran. Ya, bagaimana pembelajaran tetap berlangsung sekalipun kita belajarnya dari rumah ya anak-anak. Nah, untuk penjelasan sistem pembelajaran ini akan dijelaskan oleh Ibu Aida. Simak terus ya.
Mari kita mengenal kurikulum SD Lentera Harapan Kupang. Kurikulum SD Lentera Harapan Kupang menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum ini dikombinasikan dengan tema kontekstual wawasan Alkitabiah, di mana setiap pembelajaran anak-anak ini akan didasarkan dengan Kristus itu sendiri, sang kebenaran yang sejati. Sehingga di dalam setiap proses pembelajarannya, siswa-siswi tidak hanya mengetahui setiap pengetahuan atau fakta yang ada, lebih daripada itu mereka semakin hari menemukan bahwa Kristus adalah dasar kebenaran itu sendiri. Ini yang akan terus mereka kumpulkan dan terus akan mereka dapatkan selama proses pembelajaran di SD Lentera Harapan Kupang. Kurikulum SD Lentera Harapan membantu anak-anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan setiap perkembangan pada abad ke-21 ini. Selain itu, setiap materi yang ada, setiap cakupan kurikulum di SD Lentera Harapan sudah disesuaikan kapasitasnya dengan situasi dan kondisi selama pandemi ini. Pembelajaran yang berlangsung di dalam proses pembelajaran di SD Lentera Harapan disesuaikan dengan konteks budaya yang ada. Sehingga kurikulum SD Lentera Harapan merupakan kurikulum yang sangat kontekstual. Setiap pembelajaran disusun sesuai dengan konteks yang ada. Selain itu, di dalam proses pembelajarannya, kurikulum SD Lentera Harapan Kupang menyusun setiap pembelajaran dengan sangat menarik dan kreatif, sehingga membantu setiap anak-anak untuk menikmati setiap pembelajaran yang dilakukan. Selama masa pandemi ini, orang tua tidak perlu khawatir untuk sistem belajar. Sistem belajar di SD Lentera Harapan Kupang tetap dilaksanakan selama 5 hari kerja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pembelajaran dilakukan secara full online learning selama masa pandemi ini dengan menggunakan beberapa platform untuk mendukung pembelajaran secara online ini. Sistem belajar di SD Lentera Harapan Kupang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asinkronus dan yang kedua adalah sinkronus. Bagaimana sistemnya? Kita akan menjelaskan lebih lagi. Pertama, sinkronus, di mana anak-anak akan belajar secara online dan melakukan tatap muka juga secara online. Bagaimana caranya? Mereka akan menggunakan platform Zoom Meeting untuk melakukan tatap muka bersama dengan guru-guru mereka, baik wali kelas maupun guru-guru subjek yang akan mengajar mereka. Sinkronus ini atau tatap muka secara online ini dengan menggunakan Zoom Meeting akan dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat, kurang lebih minimal 2 kali tatap muka bersama dengan wali kelas ataupun guru subjeknya setiap harinya. Sehingga anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Anak-anak tetap bisa bertemu dengan teman-temannya dan tetap bisa mengenal gurunya. Yang kedua, pembelajaran akan dilakukan secara asinkronus. Asinkronus itu merupakan pembelajaran di mana siswa akan belajar secara mandiri dengan didampingi oleh orang tua. Selain didampingi dengan orang tua, siswa juga dapat mengakses setiap materi yang sudah diberikan oleh guru melalui Google Classroom. Dan siswa juga dapat melihat setiap penjelasan guru melalui video pembelajaran. Hal ini memerlukan bimbingan dan pendampingan orang tua bagi setiap siswa-siswinya. Setiap guru-guru akan memfasilitasi setiap pembelajaran dengan sangat menarik dan kreatif, dan setiap materinya akan tetap tersimpan dengan baik di Google Classroom, dan setiap video pembelajaran anak-anak tetap bisa akses setiap waktunya. Selama masa pandemi ini, orang tua tidak perlu khawatir untuk tetap bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah. Kami pihak sekolah memberikan fasilitas melalui media WhatsApp untuk tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Media ini digunakan sebagai penyampai informasi yang berkaitan dengan setiap proses pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah. Jadi papa mama tidak perlu khawatir karena selama masa pandemi ini tetap bisa berkomunikasi dengan baik dengan pihak sekolah. Demikian penjelasan tentang kurikulum SD Lentera Harapan dan setiap sistem belajarnya. Selamat bergabung di SD Lentera Harapan. Nah, sekarang setelah virtual tour, setelah kita mempelajari dan mendengarkan tentang sistem pembelajaran yang ada di SD Lentera Harapan Kupang, kita akan menyimak bagaimana kegiatan non-akademik itu berlangsung di SD Lentera Harapan Kupang ya, dan juga berkaitan dengan penanganan siswa selama BDN. Oke. Nah, kegiatan non-akademik di sini ada 3 hal ya. Yang pertama, aspek keterampilan hidup.
kedua aspek kerohanian, dan yang terakhir adalah kegiatan tahunan. Nah, untuk aspek keterampilan di sini ada life skill activity. Jadi anak-anak setiap minggunya akan mengerjakan satu keterampilan hidup yang akan dipilihkan oleh wali kelas, dan mereka akan mengirimkan foto bukti mereka melakukan keterampilan hidup selama mereka belajar dari rumah. Nah, aspek kerohanian ini adalah hal penting yang menjadi visi dan misi utama dari Sekolah Lentera Harapan Kupang. Jadi sekalipun BDR ini berlangsung, anak-anak tetap dilihat aspek kerohaniannya. Dilihat dari apa? Setiap hari wali kelas akan membuat video devosi secara bergantian, dan anak-anak akan terus merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan dibuktikan lewat refleksi dari devosi yang kamu dengar. Ya, refleksi devosi ini akan dikirimkan ke dalam Google Classroom juga. Kita masuk di dalam kegiatan tahunan. Nah, untuk setiap tahunnya ada beberapa kegiatan yang menyesuaikan dengan tema sekolah di tahun itu. Ibu Nedi akan menjelaskan tentang apa yang ada di dalam tahun ini. Ya, untuk tahun ini di tahun 2020 dan 2021 ada yang namanya Pekan Buku. Terus ada Natal, Paskah, dan seminar orang tua. Tetapi 3 kegiatan besar Natal, Paskah, dan seminar orang tua adalah kegiatan yang akan ada sepanjang tahun berlangsung. Ya, jadi setiap tahun ajaran baru tiga aspek ini atau 3 kegiatan ini akan selalu ada. Nah, ini juga adalah contoh foto kegiatan ya sebelum BDR dan pada saat BDR berlangsung. Berkaitan dengan penanganan siswa, sudah pasti di dalam satu sistem yang besar, apalagi dalam sekolah, pasti ada hal-hal yang memang butuh penanganan khusus. Nah, untuk proses BDR sendiri, penanganan siswanya itu berbeda dengan sistem normal pada saat kita tatap muka di sekolah. Ada 3 tahapan yang digunakan di dalam BDR di SD Lentera Harapan Kupang. Ya, yang pertama adalah tahapan lewat wali kelas. Wali kelas yang akan menangani anak secara langsung. Jika memang ada kesulitan dan kendala, akan dikomunikasikan dengan learning support. Dalam hal ini adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan yang merangkap juga sebagai konselor. Dan jika memang butuh sekali kita untuk masuk di dalam tahap yang ketiga, yaitu tatap muka, kita akan bertatap muka secara langsung. Tetapi untuk tahap yang ketiga ini, tahap tatap muka, tidak bisa langsung diadakan oleh sekolah jika memang kondisi pandemi ini sedang meningkat. Jadi tatap muka ini adalah opsi terakhir jika memang butuh sekali kita bertemu langsung dengan orang tua siswa. Kembali lagi dengan Ibu Nedi. Nah, kita sudah sampai nih di akhir dari video berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan virtual tour SD Lentera Harapan Kupang dan sistem pembelajaran yang ada di sekolah ini. Bagi orang tua yang berminat ingin bergabung bersama SD Lentera Harapan Kupang, diharapkan untuk mengikuti pertemuan Zoom meeting yang akan diadakan di hari Senin. Untuk linknya akan diterapkan di bagian deskripsi ya Bapak Ibu ya. Diharapkan sekali untuk hadir tepat waktu sehingga bisa mengikuti Zoom untuk bertanya dan mendengarkan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan alur dari proses PPDB dan informasi penting berkaitan dengan PPDB. Sampai jumpa di Zoom meeting